Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku. Kali ini aku mau sharing tentang 12 diagram UML yang biasanya dipakai untuk merancang, menggambarkan, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak yang akan kita buat. Itu ada 12, ada juga lebih dari 12 berdasarkan sumber-sumber lainnya, tapi berdasarkan sumber yang aku dapatkan itu ada 12. Jika kalian mau dokumen ini atau buku yang aku jadikan sumber atau referensi tentang 12 diagram ini, kalian bisa lihat kolom deskripsi di bawah, akan dijelaskan bagaimana cara mendapatkan filenya. Nah, yang pertama itu use case diagram. Yang pertama adalah use case diagram. Use case diagram itu adalah salah satu diagram UML yang menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor-aktor eksternal yang berinteraksi dengan sistem tersebut. Jadi ini itu adalah hubungan antara aktor dan sistem. Jadi di sini ada dua aktor, yaitu aktor masyarakat dan aktor admin. Baru ada lambang simbol yang bulat-bulat itu artinya use case. Ini representasi visual dari berbagai fungsi bisnis sistem. Jadi ini menggambarkan apa sih hubungan antara masyarakat dengan sistemnya, komponen sistemnya, menu sistemnya. Jadi ketika masyarakat registrasi dan login, maka dia bisa mengakses data masyarakat, melakukan pengaduan, riwayat pengaduan, dan bisa melihat menu-menu lainnya. Nah, ada aktor yang kedua, aktor admin. Ketika dia login, dia akan bisa mengakses semua menu yang ada di website tersebut. Yang kedua itu ada activity diagram. Jadi activity diagram ini adalah diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis menu yang ada pada perangkat lunak. Jadi biasanya activity diagram itu digambarkan secara per menu. Jadi untuk membuat activity diagram ini itu bisa banyak sekali activity diagramnya, karena ini digambarkan per menu. Itu hubungan antara admin atau pengguna jika berinteraksi di menu tersebut. Itu hubungan admin dan bagaimana sistem di dalamnya itu berinteraksi dengan si pengguna. Jadi ini kita ambil contoh untuk diagram activity diagram, itu ada admin dan sistem. Ini activity diagram data masyarakat. Jadi di data masyarakat itu website itu bisa menambah, hapus, ngedit, reset password. Jadi ketika admin pilih menu data masyarakat, maka sistem menampilkan halaman data masyarakat. Nah, admin akan melihat tombol hapus, edit, tambah, reset password. Jika admin memencet tombol hapus, dia pilih data yang mana yang mau dihapus, klik tombol hapus, maka sistem akan melakukan perubahan di database. Maka data tersebut terhapus dan kembali lagi ke halaman data masyarakat. Seperti itu juga edit, tambah, dan reset password. Jadi activity diagram itu hubungan antara pengguna dengan sistem. Dijelaskan di activity diagram dan digambarkan secara per menu-menu. Jadi dalam membuat activity diagram itu bisa banyak, karena menu dari website atau aplikasi itu banyak. Itu kita jelaskan secara satu per satu. Yang ketiga ada kelas diagram. Jadi kelas diagram itu menggambarkan hubungan antara kelas-kelas, atribut-atribut, dan metode-metode yang ada di dalam sistem perangkat lunak. Jadi kelas diagram itu adalah tabel-tabel yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, di mana dalam satu tabel itu ada 3 komponen penting. Yang pertama adalah nama kelasnya, yang kedua apa saja fieldnya, yang ketiga apa metodenya. Metode itu adalah aksi yang bisa dibuat di tabel tersebut. Bisa kita ambil contoh gambar ini. Ini adalah kelas diagram pengaduan, di mana kita ambil contoh tabel pengaduan. Ini ada satu tabel pengaduan, di mana nama kelasnya pengaduan, isi field-fieldnya ada ID pengaduan, username, isi laporan, kategori, longitude, foto, tanggal, status, ID tanggapan, feed, dan jam. Dan metodenya adalah create, read, get lokasi, dan laporan. Jadi dalam pengaduan ini bisa membaca dan bisa mengambil lokasi dan mencetak laporan. Nah, begitu juga dengan tabel-tabel lainnya. Jadi hubungan tabel satu dengan tabel lainnya itu bisa ditandai dengan
many to many, many to one, atau one to many. Kita bisa ambil contoh tabel masyarakat dan tabel pengaduan. Ada menghubungkan satu dan n. Artinya satu masyarakat bisa membuat banyak pengaduan. Kita ambil contoh lagi petugas dan pengaduan 1 ke n. Berarti satu petugas bisa menanggapi banyak pengaduan. Kita ambil contoh juga masyarakat dan penilaian. Itu menghubungkan 1 dan n, yang artinya satu masyarakat bisa memiliki banyak penilaian. Nah, kita ambil contoh juga kategori dan pengaduan. Jadi, satu pengaduan yang ditambahkan itu cuma bisa buat satu kategori. Seperti itu penjelasan lainnya. Nah, yang keempat ada sequence diagram. Sequence diagram itu menggambarkan objek yang terlibat dalam skenario dan urutan pesan yang diperuntukkan antara objek yang diperlukan untuk menjalankan fungsi yang ada. Jadi sequence diagram itu urutan waktu, itu digambarkan di diagram ini. Bagaimana dalam admin atau pengguna ketika mengakses menu atau website tersebut, itu bagaimana urutan waktunya berjalannya sampai dari pengguna bisa kembali lagi melihat menu tersebut. Jadi ketika si admin ini berada di from login, dia mengisi username dan password. Itu yang pertama kali dilakukan. Terus yang kedua, setelah diisi username dan password dan dia klik tombol simpan, maka akan masuk ke sistem. Sistem akan menangkap isi username dan passwordnya. Terus akan ditambahkan ke database. Setelah ditambahkan ke database, baru dimunculkanlah di dashboard yang bisa dilihat oleh admin. Makanya di sini itu ada tanda panah. Itu jadi urutan yang pertama itu ya tampilan from login, baru ke sistem, baru ke database, baru balik ke dashboard. Dan dia kembali lagi ke database, ke sistem, ke form login sehingga bisa ditampilkan ke dashboard. Jadi itu urutan waktu yang jelas supaya bisa tahu ketika data itu dimasukkan apa dulu yang dilalui agar bisa sampai dan tertampilkan di layar admin. Dan sequence diagram juga digambarkan per menu. Makanya ini bisa banyak sequence diagram jika dalam pembuatan website ataupun Android. Lalu yang selanjutnya ada collaboration diagram. Collaboration diagram adalah kumpulan objek yang saling berinteraksi untuk mengimplementasikan suatu perilaku dalam suatu konteks. Ini menggambarkan sebuah kelompok objek yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Sequence diagram menampilkan urutan waktu dengan jelas, tetapi tidak secara eksplisit menunjukkan hubungan objek. Kalau diagram collaboration ini menunjukkan hubungan objek dengan jelas, tetapi urutan waktu harus diperoleh dari nomor urutan. Nah, jadi di collaboration diagram ini, itu sama seperti sequence diagram, itu menceritakan tentang urutan waktu, dan digambarkan dengan angka. Yang pertama itu 1, mengirimkan pengaduan, kedua mengirimkan data pengaduan, lalu ketiga menyimpan data pengaduan. Tapi di sini lebih menceritakan objeknya. Maksudnya objeknya itu yaitu proses pengiriman datanya itu. Kan ini ada 1, mengirimkan pengaduan. Dijelaskan urutan waktu itu apa-apa yang terjadi ketika si pengguna mengakses aplikasi itu. Nah, yang 1 mengirimkan pengaduan di aplikasi pengaduan. Yang kedua mengirimkan data pengaduan masuk ke API pengaduan. Baru kembali menyimpan data pengaduan. Yang ketiga, keempat mengembalikan konfirmasi penyimpanan. Kelima mengirimkan informasi penyimpanan dan keenam memberikan konfirmasi penyimpanan. Jadi ini lebih penjelasan urutan waktunya itu apa. Nah, itu di collaboration diagram. Selanjutnya ada komponen diagram. Komponen diagram itu bertujuan untuk menunjukkan komponen-komponen perangkat lunak yang berbentuk sistem. Nah, jadi di sini itu menjelaskan komponen-komponen apa aja yang ada di dalam sistem tersebut. Misalnya ada aplikasi pengaduan masyarakat. Nah, itu perlu server. Servernya itu bisa hosting ataupun localhost yang ada servernya. Sehingga kita bisa dari server itu bisa mempunyai database, dan databasenya itu programmingnya itu MySQL. Dan juga dari server ini itu mengambil jaringan atau internet supaya bisa diakses si server tadi ke, itu ada garis panah, ke user masyarakat atau admin. Dimana pengguna itu ada masyarakat atau admin. Dimana di aplikasi ini
pengaduan masyarakat. Kalian juga bisa lihat aplikasinya di video atau di deskripsi di bawah ini. Itu ada juga aplikasi pengaduannya. Nah, jadi di aplikasi ini itu ada usernya 2, apa-apa aja untuk masyarakat aplikasinya dan website untuk admin. Nah, aplikasi itu pakai bahasa programan apa? Pakai Java. Nah, kalau websitenya pakai program PHP Frameworks Coordinator dan bisa mencetak laporan. Jadi ini tuh di komponen diagram itu apa-apa aja komponen sehingga perangkat lunak ini bisa menjadi sebuah sistem yang akan dipakai untuk si pengguna. Diagram selanjutnya ada deployment diagram. Nah, ini dia. Deployment diagram ini adalah diagram penyebaran digunakan untuk menunjukkan komponen-komponen perangkat lunak yang ditempatkan atau diimplementasikan ke dalam lingkungan fisik. Digunakan untuk memodelkan sistem klien dan server. Jadi di komponen diagram itu lebih merancangkan tentang fisik atau yang kita tampak dari luar sistem tersebut. Nah, jadi dalam sistem ini, dalam komponen diagram ini menjelaskan apa yang menjadi servernya, apa yang menjadi kliennya. Apa yang menjadi servernya yang ada dalam sistem dan apa yang menjadi kliennya yang bisa ditampilkan di PC. Nah, jadi servernya itu hosting atau XMPP yang ada memiliki server, di mana hosting servernya itu web server dan dihubungkan dengan HTTP request sehingga bisa ditampilkan di web browser yang biasanya ada domainnya. Nah, untuk application server pun seperti itu yang Android. Tapi biasanya yang application server ini itu database-nya aja yang kita buat satu sama server websitenya, sehingga application server ini berdiri sendiri, tidak perlu dihubungkan ke klien. Baru ada database server. Database server ini itu yang kita pakai MySQL, dihubungkan dengan HTTP request sehingga base kliennya yang ditampilkan di PC itu adalah aplikasi yang dibuatnya. Jadi itu dia deployment diagram. Itu menunjukkan komponen-komponen perangkat lunak yang ditempatkan atau diimplementasikan ke dalam lingkungan fisik. Jadi ini aplikasi kalau diimplementasikan di sebuah fisik atau komputer itu bagaimana jalannya. Jadi kalau server itu itulah perangkat lunaknya, kalau klien PC itu itulah perangkat kerasnya. Jadi hubungan antara perangkat lunak, server, dan perangkat keras yaitu PC. Baru ada objek diagram. Objek diagram itu sistem beserta atribut-atribut yang dimiliki oleh masing-masing objek dan jalannya objek dalam sistem. Jadi itu menceritakan database itu kan punya banyak tabel. Nah, itulah objek. Banyak objek. Bagaimana banyaknya objek itu memiliki masing-masing atribut dan bagaimana objeknya itu berjalan di dalam sistem. Biasanya objek-objek itu selalu ada primary key-nya. Ini yang satu kotak ini. Nah, itulah yang menghubungkan antara objek satu ke objek lainnya. Nah, dan kumpulan objek-objek beserta hubungan antara satu sama lain ini yang dihubungkan dengan primary key-nya atau kuncinya itu disatukan menjadi satu, yaitu database. Di mana database itu hostnya localhost, database-nya namanya apa, username-nya root, dan password-nya apa. Nah, ini itu objek diagram itu menggambarkan database itu bagaimana berjalan kalau misalnya di dalam sistem. Baru ada selanjutnya, yang ke-10 itu ada composite struktur diagram. Itu menjelaskan struktur saat sistem berjalan, runtime dari instance yang saling berhubungan. Nah, ini itu menceritakan bagaimana struktur itu misalnya kayak satu tabel ya, misalnya tabel tanggapan. Bagaimana tabel tanggapan ini di dalam database itu bisa berinteraksi sehingga sistem itu bisa berjalan. Jadi ada nama tabel tanggapan, field-nya itu ada ID tanggapan, isi tanggapan, tanggal. Jadi ID-nya itulah yang perlu kita set sehingga mendapatkan method. Artinya ketika kita mau melakukan aksi seperti tambah, kurang, hapus, itu berdasarkan ID-nya. Kita ambil ID-nya sehingga objek ini atau struktur ini bisa berjalan. Makanya perlu sekali primary key dalam satu
tabel. Setelah dapatlah ID-nya tadi, maka dimasukkan ke tanggapan apa yang dipilih oleh pengguna. Baru metodenya apa. Nah, setelah sudah dapat metodenya apa berdasarkan primary key-nya, baru bisa mengakses nilainya, isi tanggapan, diakseslah semua feed lainnya. Nah, itulah yang terjadi dalam pengelolaan tabel tanggapan. Nah, itulah untuk composite struktur diagram. Yang ke-11 ada pancake diagram. Pancake diagram itu elemen-elemen yang saling berkaitan. Contohnya kayak database. Database itu dapat direpresentasikan sebagai paket dalam diagram pancake. Jadi satu database itu kan database pengaduan. Itu ada tabel-tabelnya masyarakat, tanggapan, penilaian, petugas pengaduan. Dijadikan satu namanya database. Itulah namanya pancake. Misalnya ada lagi seperti activity diagram. Itu kan ada banyak sekali ya. Kalau misalnya diagramnya itu ada per menu. Nah, kalau bisa kita jadikan satu tabel semua menu, nah itu namanya package. Jadi package ini tuh kayak persatuan dari elemen-elemen yang saling berkaitan. Baru yang ke-12 itu ada state machine diagram. State machine diagram itu menggambarkan kehidupan suatu objek dengan menggunakan 3 elemen utama, yaitu state atau keadaan suatu objek, transisi antara keadaan dan event atau peristiwa yang memicu transisi. Biasanya state machine diagram itu merancang atau menggambarkan hal-hal apa saja yang mengandung transisi. Misalnya kalau ada lihat website itu ada statusnya, yang awalnya jadi proses menjadi selesai, yang awalnya diterima menjadi ditanggapi menjadi selesai, yang awalnya diproses di disposisi dulu, artinya disposisi itu diberikan dulu ke atasan atau ke elemen-elemen lainnya gitu, baru diselesaikan. Nah, transisi atau biasanya status transisi dalam status inilah yang kita gambarkan dalam state machine diagram. Nah, contohnya dalam menanggapi pengaduan. Jadi dalam menanggapi pengaduan itu pilih salah satu pengaduan dengan status proses, tekan tombol aksi tanggapi. Kalau berhasil, tampil form tanggapan. Input data, tekan tombol tanggapi, status pengaduan menjadi ditanggapi. Kalau bisa tidak berhasil, data gagal tersimpan. Jadi yang tadinya status itu proses menjadi ditanggapin. Nah, perubahan inilah, transisi inilah, itu yang kita gambarkan di state machine diagram. Baru yang terakhir itu bonus, ada 13 ya. Interaction overview diagram. Interaction overview diagram itu salah satu jenis diagram dalam UML yang kompleks. Diagram ini menggabungkan beberapa jenis diagram interaksi seperti activity diagram, sequence diagram, timing diagram, dan communication diagram. Nah, ini contohnya. Jadi di sini itu digabungkan antara sequence diagram dan diagram-diagram lainnya seperti ini. Jadi di sini ada sequence diagram itu yang menggambarkan urutan waktu antara pengguna dan sistem. Baru ada package juga. Jadi ini kan ada simbol package yang ref itu. Terus ada communication diagram. Nah, di sini disatukan. Jadi sebenarnya diagram-diagram itu bisa lebih disimpelkan dengan menggunakan state machine diagram. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, jadi ada 13 diagram. Sebenarnya masih banyak lagi, bisa sampai 16 juga ada referensi. Tapi yang saya tahu 12 sampai 13. Nah, jika kamu mau aplikasi pengaduan masyarakatnya berdasarkan studi kasus ini, kalian bisa lihat deskripsi di bawah, aku akan cantumkan. Nah, yang kedua, jika kalian juga mau file ini, kalian juga bisa lihat di deskripsi di bawah untuk mendapatkan file ini. Nah, sekian dulu presentasi atau penjelasan aku. Ini berdasarkan pengalaman tugas akhir aku, berdasarkan research yang aku dapatkan dari berbagai buku. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian, membantu kalian untuk mengerti 12 UML. Jika ada kekurangan, kalian bisa komen aja di bawah. Jika kalian mau bertanya atau merasa tidak tahu atau mau dijelaskan lebih detail, kalian bisa komen aja di bawah. Sekian dari saya, sampai jumpa kembali di video berikutnya.